Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanah. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya dalam mata kuliah Sirah Nabawiyah. Adapun yang saya bahas yang pertama adalah siksaan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Dakwah Islamiyah ini berlangsung pada tahun keempat kenabian hingga hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu ke Madinah. Adapun berbagai macam siksaan dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan yang membuat siksaan tersebut itu seperti Abu Jahal. Abu Jahal apabila mendengar seorang laki-laki masuk ke dalam Islam, berketurunan bangsawan, dan memiliki perlindungan, maka dia akan mencaci orang tersebut, menghina dan mengancamnya. Jika orang tersebut lemah, maka dia akan menggebuk dan menghasutnya. Ada beberapa para sahabat yang mendapatkan penyiksaan dari kaum Quraisy. Yang pertama adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan, beliau digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun-daun kurma, kemudian diasapi dari bawahnya. Yang kedua adalah Mus'hab bin Umair radhiyallahu anhu. Manakala ibundanya mengetahui bahwa beliau telah masuk ke dalam agama Islam, maka beliau dibiarkan kelaparan dan diusir dari rumah. Padahal sebelumnya Mus'hab bin Umair itu adalah orang yang berkecukupan. Lantaran tindakan ibundanya itu, kulitnya menjadi bersisik seperti ular. Yang ketiga adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Beliau disiksa hingga kehilangan ingatan dan tidak memahami apa yang dibicarakannya sendiri. Yang keempat adalah Bilal bin Rabah, budak yang mulia dari Ethiopia. Ini disiksa majikannya yang juga tokoh penting kafir Quraisy, Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Beliau mengalami perlakuan yang sangat kejam dari majikannya. Yang selanjutnya adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau dan ayah ibunya tak luput dari penyiksaan oleh kaum musyrik yang mengetahui bahwa beliau telah masuk ke Islam. Mereka diseret keluar menuju Al-Abtah, suatu tempat di Mekah, dan kaum musyrikin yang dipimpin Abu Jahal. Saat itu cuaca sangat panas ketika mereka menjalani siksaan. Nabi Muhammad SAW melintas di hadapan mereka dan Rasulullah SAW bersabda, "Bersabarlah wahai Ali Yasir, keluarga besar Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Yasir, ayahnya, meninggal dunia dalam siksaan tersebut, sedangkan ibunya Sumayyah ditusuk oleh Abu Jahal dari arah kubulnya dengan tombak yang meninggal seketika. Ibunya dari Yasir tersebut atau Sumayyah tersebut adalah perempuan yang mati syahid di dalam Islam. Itu orang yang pertama mati syahid di dalam Islam, yaitu ibu dari Ammar bin Yasir. Yang selanjutnya yang mendapat siksaan dari kaum musyrikin yaitu Abu Fakihah radhiyallahu anhu. Namanya adalah Aflah, seorang maula Bani Abdi Ad-Dar. Mukanya dijerembabkan oleh kaum musyrikin ke tanah yang melepuh dan oleh terik matahari. Kemudian diletakkan batu besar di atas punggungnya hingga dia tidak dapat bergerak. Kemudian dibiarkan hingga hilang ingatannya. Suatu kali mereka mengikat kakinya dengan tali, lalu menyertakan dan melemparkannya ke tanah hingga melepuh karena panasnya matahari. Kemudian mencekiknya hingga mereka mengira dia telah mati. Saat itu Abu Bakar melewati lalu membeli dan memerdekakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abu Fakilah ini juga disiksa oleh para kaum musyrikin, dan pada akhirnya Abu Bakar membeli Abu Fakilah ini tadi dan memerdekakan Abu Fakilah tersebut. Yang ketujuh adalah Kabab bin Al-Arad radhiyallahu anhu.
Maula Ummi Anmar binti Sibal al-Khuzayyah disiksa oleh aneka siksaan. Rambutnya dijambak dengan keras, lehernya mereka betot dengan kasar lalu melemparkannya ke dalam api yang membara. Kemudian jasadnya mereka tarik hingga api itu terpadamkan oleh lemak yang meleleh ke punggungnya. Yang selanjutnya adalah Zunairah, An-Nadiyah, dan Ummu Ubais. Ketiganya budak muslimah. Jadi Zunairah, An-Nadiyah, dan Ummu Ubais ini adalah seorang budak. Ketika mereka masuk Islam, kaum musyrikin Mekah menyiksa seperti yang dilakukan terhadap sahabat yang lain. Budak perempuan Bani Mu'ammal pernah dipukul Umar bin Khattab kala beliau belum masuk Islam. Manakala mereka merasa jenuh, umat berkata, sesungguhnya yang membuatku membiarkanmu hanyalah karena kejenuhan. Semua budak-budak wanita itu dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Kaum musyrikin juga pernah membungkus sebagian sahabat dalam buntalan dari kulit unta dan sapi, kemudian dilempar ke tanah dan melepuh oleh teriknya matahari. Sebagian lain pernah menenakan baju besi lantas dilemparkan ke atas batu besar yang memanas. Demikianlah para sahabat yang menjadi korban penindasan dari kaum kafir atau kaum musyrikin terhadap kaum muslimin. Dan para sahabat tersebut telah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tokoh-tokoh Quraisy yang membenci Islam. Ada beberapa tokoh Quraisy yang membenci agama Islam, yaitu yang pertama adalah Abu Jahal. Abu Jahal adalah seorang pemimpin Bani Mahzum yang menjadi tokoh utama penentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal memiliki nama asli yaitu Amr bin Hisham. Abu Jahal juga merupakan pensohor yang sebenarnya mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai rasul. Namun ia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu semua murni karena gengsi dari Abu Jahal. Abu Jahal memang dikenal sebagai pembenci Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang melakukan dakwah untuk menyebarluaskan ajaran Islam tanpa suatu paksaan. Abu Jahal terus memainkan perannya demi membuat banyak orang pada masa itu memusuhi Islam. Adapun kisahnya itu berawal dari keponakan Abu Jahal yang mempertanyakan sosok pribadi dari Nabi Muhammad SAW. Keponakan Abu Jahal itu bertanya kepada Abu Jahal, "Wahai pamanku, apakah kalian menuduh Muhammad itu berdusta sebelum aku mengatakan apa yang dia katakan sekarang ini?" Sewaktu Muhammad masih muda, ia telah diberi gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Kamu sama sekali tidak boleh mencoba menyebutkannya berdusta, wahai Abu Jahal. Lalu keponakannya kembali bertanya, lantas kenapa kalian tidak mengikutinya? Abu Jahal pun menjawab, kami dan Bani Hashim selalu bersaing dalam masalah kemuliaan. Jika mereka memberi makanan, kami juga memberi makanan. Jika mereka menjamu dan memberikan sesuatu, baik itu dengan minuman, kami juga demikian. Jika mereka memberi perlindungan, kami juga melakukannya. Sampai-sampai kami sama-sama duduk di atas hewan tunggangan untuk berperang. Kami dan Bani Hashim, yaitu Abu Jahal dan Bani Hashim, sama dalam kemuliaan. Kemudian mereka mengatakan, di kalangan kami ada seorang Nabi Muhammad SAW. Kapan kabilahku bisa menyamai kemuliaan ini? Inilah menjadikan Abu Jahal menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Jika Abu Jahal beriman, maka kabilahnya kalah dengan kemuliaannya. Kabilahnya kalah gengsi dengan Bani Hashim. Yang kedua adalah tokoh yang membenci agama Islam dan tidak mau ikut dengan ajaran Nabi Muhammad SAW pada awalnya, yaitu Abu Lahab.
Sosok Abu Lahab diceritakan dalam salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Lahab. Beliau adalah seseorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sebagai paman dari Rasulullah SAW, dan istrinya Ummu Jamil tidak pernah melewatkan cara apapun dalam menyakiti dan menentang Islam. Putra Abu Lahab, yaitu Atabah dan Utaibah, menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dua putri Rasulullah SAW. Namun setelah kemunculan Islam dan turunnya surat Al-Lahab, Abu Lahab dan istrinya memaksa putra-putranya untuk menalak putri-putri dari Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab senantiasa menganggap mukjizat Nabi sebagai sihir. Ketika kaum Quraisy berkeputusan mengembargo kaum muslimin dan Bani Hashim, Abu Lahab satu-satunya orang dari Bani Hashim yang bersama kaum Quraisy. Bahkan Abu Lahab termasuk dari para pembesar Quraisy yang berminat atau berniat membunuh Nabi Muhammad SAW pada malam hari. Mengenai sebab permusuhan Abu Lahab dengan Nabi Muhammad SAW, para ahli sejarah menyebutkan ada beberapa alasan. Yang pertama ialah karena persaingan antara Abu Talib. Setelah Abdul Muthalib, Abu Talib menjadi kepala Bani Hashim dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Penukilan-penukilan historis menunjukkan bahwa Abu Lahab dan Abu Talib tidak memiliki hubungan yang baik. Jadi penyebab Abu Lahab tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah yaitu yang pertama karena Abu Lahab dengan Abu Thalib itu tidak memiliki hubungan yang baik. Dan yang kedua ialah fanatik dan kecenderungan kabilah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb, adalah saudari Abu Sufyan dan beliau dari Bani Umayyah. Oleh karenanya, Abu Lahab melindungi Bani Umayyah. Dari sisi lain, ibunya berasal dari kabilah Khuza'ah yang memiliki kedengkian kepada kaum Quraisy. Dan adapun yang ketiga, disebutkan bahwa Abu Lahab takut berperang dengan Arab. Abu Lahab meyakini bahwa penerimaan Islam berarti pengumuman perang dengan semua kaum Arab. Yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal sebagai orang yang berwatak keras dan bertubuh tegap. Seringkali pada awalnya sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslimin mendapatkan perlakuan kasar dari Umar bin Khattab. Sebenarnya di dalam hati Umar sering berkecambuk penasaran-penasaran yang berlawanan antara pengaguannya terhadap ajaran nenek moyang, kesenangan terhadap hiburan dan mabuk-mabukan, dengan kekagumannya terhadap kehebatan kaum muslimin, serta bisikan hatinya untuk boleh jadi apa yang dibawa oleh agama Islam itu lebih mulia dan lebih baik daripada agama yang telah ada pada zamannya. Adapun masuknya Umar bin Khattab menjadi pemeluk agama Islam itu adalah atas jawaban Allah terhadap doa Rasulullah SAW. Sebab di awal kenabian Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad selalu berdoa kepada Allah agar memperkuat Islam dengan Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Yaitu doanya adalah, ya Allah perkuat Islam dengan Abu Hakam bin Hisham, yaitu Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah SAW seperti dikutip dari Sirah Nabawiyah Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Adapun yang keempat, yang yaitu tokoh yang membenci agama Islam pada awalnya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, dia adalah seorang pemimpin Quraisy dan ketua Bani Jumah yang terkemuka. Umayyah belajar banyak dari sang ayah. Tak heran jika kemudian besar menjadi pedagang yang kikir dan memupuk kekayaan. Jadi Umayyah bin Khalaf ini adalah seseorang yang sangat kikir, yang mana beliau berpendapat bahwa harta adalah segala-galanya bagi Umayyah bin
Halab tersebut. Sejak kecil dia telah dikenalkan bahwa uang adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu dan tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Ayahnya adalah Wahab bin Hudzafah, adalah seorang pedagang Quraisy yang paling kaya dan paling beruntung dalam perdagangan di Jazirah Arab. Dia pun sangat menguasai harta kekayaan yang banyak sehingga merasa kuat dan berpandangan bahwa harta adalah Tuhan, bahwa harta adalah nilai tertinggi dalam kehidupan, sementara nilai manusia dan kebenaran itu sangatlah rendah. Adapun salah satu bisnis yang dilakukannya adalah membodohi rombongan penyembah berhala di Ka'bah. Pada masa itu, ribuan orang dari seluruh jazirah Arab rela membayari atau menyeberangi gurun pasir untuk datang secara berkala itu ke Mekah hanya untuk menemui berhala dan arca. Mereka akan datang sambil membawa buah-buahan dan barang berharga, yaitu untuk menyenangkan para juru kunci Ka'bah. Salah satunya adalah Umayyah. Umayyah merasakan betapa tingginya nilai berhala tersebut. Dari berhala itulah rejeki datang kepadanya. Dia dapat meraih harta kekayaan tanpa kesulitan dan keletihan. Bagi Umayyah, berhala adalah harta yang tidak pernah surut, sumber rezeki yang tidak pernah habis, dan sumber kekayaan yang harus dipelihara, walaupun harus mengorbankan jiwa dan raganya, dan juga nyawanya. Itulah para tokoh-tokoh yang membenci ajaran Islam atau membenci Islam, akan tetapi ada beberapa yang kemudian masuk ke dalam Islam. Adapun judul yang selanjutnya adalah azab dan janji Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam Al-Qur'an itu bagi kaum kafir Quraisy yaitu tentang terbelahnya bulan. Hal ini terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis mutawatir dengan sanad-sanad yang sahih. Di dalam kitab sahih telah disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha mengatakan, ada 5 perkara yang telah berlalu atau yang telah terjadi, yaitu kemenangan, Romawi atau Persia, ad-dukhan, awan putih, al-lizam, al-basyah, dan al-qamar, terbelahnya rembulan. Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa terbelahnya rembulan telah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, dan peristiwa tersebut merupakan salah satu mukjizat yang sangat cemerlang. Dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa penduduk Mekah atau kaum musyrik pernah meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperlihatkan satu tanda mukjizat, maka terbenamlah rembulan di Mekah sebanyak 2 kali. Maksudnya adalah terbelahlah rembulan di Mekah itu sebanyak 2 kali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah rembulan. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 1. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibnu Rafi dari Abdul Razak. Imam Bukhari mengatakan dari Anas ibnu Malik bahwa penduduk Mekah pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk memperlihatkan kepada mereka suatu mukjizat yang membenarkan kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW memperlihatkan kepada mereka rembulan terbelah menjadi 2 sehingga mereka melihat kekosongan di antara keduanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau menunjukkan tanda-tanda atau mukjizat, maka beliau memperlihatkan kepada mereka di mana bulan terbelah menjadi 2 bagian hingga dapat terlihat gua Hira di celah di antaranya. Dan hadis tersebut dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3579 dan hadis tersebut adalah sahih. Jadi adapun azab dan janji Allah itu berupa mukjizat tadi yaitu tentang terbelahnya
bulan itu benar-benar ada, dan hadis ini juga sudah sahih. Adapun materi yang keempat yaitu Isra Mi'raj dan keimanan Abu Bakar. Isra Mi'raj merupakan peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Peristiwa ini berada di luar nalar manusia, sehingga menjadi tantangan keimanan umat Islam pada masa itu. Muhammad Hussein Haikal mengatakan, ketika Rasul menceritakan kisah tersebut kepada penduduk Mekah, orang-orang musyrik atau orang-orang kafir mengeloknya. Bahkan sebagian orang-orang yang telah masuk atau yang telah memeluk agama Islam pun menjadi ragu. Kemudian mereka menemui Abu Bakar Asy-Siddiq dan menceritakan kisah tersebut. Mulanya Abu Bakar mengira orang-orang yang menemuinya mengada-ngada. Meski demikian, beliau atau Abu Bakar mengatakan akan percaya jika memang Rasulullah yang mengatakannya. Abu Bakar berkata, dan kalaupun itu yang dikatakan oleh Rasulullah, tentu ia mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan kepadaku bahwa ada berita dari Tuhan, dari langit ke bumi, bahwa pada waktu malam dan siang aku percaya. Ini lebih lagi dari yang kamu herankan. Abu Bakar kemudian bergegas menemui Rasulullah SAW dan Nabi pun menggambarkan keadaan di Baitul Muqaddas. Abu Bakar yang pernah mengunjungi kota tersebut menyimaknya. Beliau kemudian berkata, "Ya Rasulullah, saya percaya." Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW memanggil Abu Bakar dengan julukan As-Siddiq, yang artinya jujur atau benar. Sebab sifat jujur dan benar telah menjadi bagian dari diri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mungkin hanya inilah presentasi saya. Jika terdapat banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.